Bro, lu pernah nggak sih ngerasa udah aman karena punya tabungan? Kayak, ya udahlah, gua udah punya uang di bank, ada emas, bahkan deposito juga. Tapi gua mau nanya nih, emang lu yakin uang lu beneran aman? Serius deh. Karena faktanya, sejarah udah berkali-kali buktiin, pemerintah bisa aja bekuin rekening, pajakin emas, bahkan jatuhin nilai uang cuma lewat satu kebijakan doang. Dan yang lebih ngeri, semua itu bisa kejadian tanpa lu bisa ngapa-ngapain. Masalahnya, kebanyakan orang tuh nggak nyadar. Masih santai aja, mikirnya, ah itu mah nggak bakal kejadian di sini. Padahal di negara lain udah kejadian berkali-kali, bro. Dan kalau lu masih naruh semua aset lu di satu tempat, satu rekening, satu sistem, lu bukan main aman, lu lagi main judi sama masa depan lu sendiri. Jadi gini ya, uang yang lu taruh di bank itu secara teknis bukan lagi punya lu. Begitu lu setor ke sana, statusnya berubah jadi utang bank ke lu. Artinya, kalau banknya kena masalah, entah krisis, likuiditas seret, atau pemerintah bikin aturan baru, lu bisa aja nggak bisa ngambil duit lu sesuka hati. Contohnya, tahun 2013 di Siprus, pemerintah bekuin rekening warga. Orang cuma bisa tarik 300 euro per hari. Bayangin tuh, punya tabungan ratusan juta, tapi cuma bisa ambil segitu. Terus 2019 di Lebanon, warga cuma bisa tarik 100-200 dolar per minggu. Tabungan puluhan ribu dolar cuma jadi angka di layar. Nah, di Indonesia sendiri, OJK dan PPATK bisa bekukan rekening tanpa keputusan pengadilan kalau dicurigai ada transaksi ilegal. Masalahnya, kata dicurigai itu luas banget, bro. Gua kasih contoh nyata. Ada pengusaha kecil, rekeningnya dibekuin cuman karena nerima transfer dari klien yang lagi diperiksa pajak. Dan prosesnya bisa 6-12 bulan. Bayangin, setengah tahun nggak bisa akses duit sendiri. Gue pengen lu bayangin deh, lu punya saldo, tapi nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar cicilan, bahkan buat makan aja bingung. Itu gila sih. Jadi kalau lu masih naro semua aset lu di satu bank, itu sama aja kayak lu naro semua kunci hidup lu di satu laci, tapi kuncinya lu kasih ke orang lain. Ngomong-ngomong, kalau lu suka obrolan kayak gini, santai tapi nyentil. Klik aja tombol subscribe channel ini, gratis, tapi bisa bikin pikiran lu tambah tajam tiap hari. Oke, lanjut ya. Sekarang soal emas. Banyak orang mikir kalau uang di bank nggak aman, ya udah, gua pindah ke emas aja. Ya, ide bagus sih, tapi jangan mikir emas itu 100% aman juga. Soalnya emas yang lu beli lewat jalur resmi itu semua tercatat. Kalau lu beli dari Antam atau UBS, pembeliannya wajib lapor ke pajak. Ada pajak PPh 22. 0,25% buat yang punya NPWP, 0,45% buat yang nggak punya. Artinya apa? Artinya pemerintah tahu berapa banyak emas yang lu punya. Dan sejarahnya, pemerintah tuh bisa aja ikut campur. Contohnya di India, pernah ada aturan yang ngebatesin jumlah emas yang boleh dimiliki warga. Terus di Amerika tahun 1933, pemerintah malah ngelarang kepemilikan emas batangan dan semua warga diwajibin jual ke bank sentral dengan harga yang ditentuin mereka sendiri. Habis dikumpulin, harga emasnya dinaikin. Yang untung siapa? Pemerintah. Dan kalau lu simpen emas di brankas bank, ingat ya, akses ke brankas itu juga bisa ditahan. Jadi nyimpen emas bagus, tapi kalau semua aset lu cuma di satu bentuk, lu masih rentan. Kuncinya diversifikasi. Oke, terus banyak yang nanya, kalau gitu gua harus naruh uang di mana dong? Jawabannya, di tempat yang lebih fleksibel. Aset yang nilainya beda, aturannya beda, dan aksesnya juga beda. Contohnya, aset real langsung, tanah, properti, kebun produktif, atau bisnis. Nggak bisa dibekuin cuma karena satu keputusan, nilainya nyata. Aset digital dan kripto. Tapi catat, simpen di private wallet, jangan di exchange. Selama cuma lu yang punya kunci, nggak ada yang bisa sentuh. Aset global. Rekening multi mata uang, reksadana luar negeri, saham global. Bukan buat ngindar pajak, tapi biar lu punya pegangan di luar sistem lokal. Skill dan jaringan, ini nih yang sering dilupain. Karena skill itu aset yang nggak bisa dibekuin siapapun. Lu boleh punya semua aset di dunia, tapi kalau nggak punya kemampuan buat hasilin income, tetap aja lu rapuh. Lihat aja waktu krisis 98. Banyak orang yang tabungannya nggak bernilai karena rupiah anjlok. Tapi orang yang punya usaha kecil, aset dolar, atau properti, mereka survive.
Diversifikasi itu bukan soal ngejar untung, bro, tapi soal proteksi. Biar kalau satu pintu ketutup, lu masih punya pintu lain buat keluar. Nah, sekarang gini, banyak orang sadar pentingnya proteksi aset, tapi sayangnya sadar pas udah telat, pas rekening dibekuin baru panik. Dan karena panik, mindahin duitnya gede-gedean yang malah bikin curiga. Padahal di Indonesia, transaksi besar itu wajib dilaporin ke PPATK. Jadi justru makin ribet. Makanya kuncinya tuh, gerak sebelum kebakaran. Kalau lu mau aman, pindahin aset secara pelan tapi rapi. Bisa dengan cara pecah transaksi jadi nominal kecil tapi rutin. Gunakan beberapa media transfer, jangan satu bank doang. Punya alasan logis, kayak bayar proyek, investasi, atau beli properti. Simpen semua bukti transaksi. Dan kalau bisa, punya sebagian aset di luar negeri buat cadangan. Gue pernah dengar cerita nih, ada pengusaha yang rekeningnya diblokir cuma gara-gara nerima transfer ratusan juta dari luar negeri tanpa dokumen lengkap. Akhirnya 3 bulan bolak-balik ngurus surat. Kalau dari awal dia mindahin dana bertahap dan rapi, nggak bakal kejadian. Intinya bro, jangan tunggu ada masalah baru lu gerak. Karena di dunia keuangan modern, yang nyelamatin lu bukan cuma jumlah aset lu, tapi cara lu ngelolanya. Dan yang terakhir, musuh terbesar lu bukan bank, bukan pemerintah, tapi waktu. Kebanyakan orang tuh tahu harus diversifikasi, harus siapin dana darurat, tapi selalu bilang, nanti aja. Masalahnya, nanti itu sering datang pas semuanya udah telat. Krisis nggak pernah datang pakai jadwal, bro. Dia datang tiba-tiba, pas lu lagi santai-santai, nggak siap apa-apa. Waktu pandemi 2020 contohnya. Ada orang yang langsung narik sebagian uangnya, beli emas, simpen cash, dan amankan kebutuhan pokok. 2 minggu kemudian, lockdown, ATM antri, harga melambung, orang panik. Tapi dia tenang, karena udah siap. Sementara yang nunggu-nunggu, yang mikir, belum parah kok, mereka yang akhirnya kelimpungan. Jadi musuh terbesar lu bukan sistemnya, tapi waktu yang lu buang buat nggak ngelakuin apa-apa. Bro, intinya gini, kalau lu terus jalan dengan kebiasaan lama, jangan kaget kalau hasilnya juga sama. Dunia berubah cepat, sistem keuangan bisa diputar balik kapan aja. Kalau lu nggak punya strategi sendiri, lu bakal cuma jadi penonton yang bengong lihat semuanya berubah. Gua nggak bilang ini gampang. Tapi kalau lu nunggu momen sempurna, percaya deh, nggak akan pernah ada momen itu. Lu yang harus ciptain momen itu sendiri. Dan sebelum gua tutup, kalau obrolan ini bikin lu mikir dikit aja soal cara lu ngelola uang, klik subscribe ke channel Langkah Kaya. Gratis. Tapi bisa bikin lu satu langkah lebih siap dari orang lain. Gue tunggu lu di video selanjutnya, bro. Jaga diri, jaga aset. Dan ingat, bukan uang yang bikin lu aman, tapi cara lu jagain uang itu.